Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Esther Salmi Putri, kelas 12 MIPA 7 Presensi 21. Pada video ini, saya akan memperlihatkan bagaimana pertumbuhan tanaman yang saya tanam, yaitu terong. Awal penanaman saya lakukan pada tanggal 4 Agustus 2021, yaitu untuk perendaman benih dalam masa prasemai atau disebut juga dengan skarifikasi. Pertama-tama saya mengupas kulit luar bawang merah, lalu memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian biji terong dimasukkan dan diberi air. Larutan ini saya diamkan selama semalaman. Tujuan dilakukan perendaman biji ini karena air bawang mengandung hormon giberelin yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan dari awal perkecambahan, sehingga perkecambahan biji tersebut bisa dimaksimalkan. Proses ini digunakan untuk mematahkan masa dormansi benih atau membangunkan benih sekaligus mempercepat berkecambah. Pada proses perendaman ini akan terjadi proses imbibisi, yakni penyerapan air ke dalam biji, sehingga hormon giberelin akan aktif. Berikut adalah hasilnya. Tahap selanjutnya adalah penyemaian benih yang saya lakukan tanggal 5 Agustus 2021. Tempat persemaian yang saya gunakan adalah pot dengan ukuran sedang. Kemudian media semainya adalah tanah yang sudah dicampur oleh pupuk kompos dan juga sekam padi dengan perbandingan 2:1:1. Saya memasukkan tanah pada pot kira-kira setinggi 5 cm dari dasar pot. Kemudian saya menyebarkan biji pada pot tersebut dengan memberikan sedikit jarak pada setiap biji. Kemudian saya tutupi dengan sedikit tanah. Saya beri siraman air dan saya tutupi dengan karung goni. Fungsi dari penutupan ini adalah untuk mengaktifkan kerja hormon auksin, yaitu hormon pertumbuhan pada tanaman. Perawatan tanaman saya mulai pada tanggal 10 Agustus 2021. Pada hari kedua, saya mengecek kembali apakah tunas sudah bertumbuh. Tetapi karena belum muncul, maka saya diamkan kembali selama 2 hari. Begitu seterusnya sampai hari ke-6 penanaman, baru terlihat 2 tunas yang mulai tumbuh. Karena tanahnya sudah mulai kering, saya siram sedikit air lagi. Pada hari ke-9 penanaman, sudah tumbuh 5 tunas dalam satu pot penyemaian. Karena tunas sudah mulai tumbuh tinggi, rata-rata 5 cm dari tanah, dan pot sudah mulai penuh, saya memindahkan 2 tunas ke dalam polybag. Tidak saya pindahkan semua karena kekurangan tanah dan juga tempat untuk menaruh polybag. Saya menggunakan polybag karena memiliki tempat dan ruang yang lebih besar daripada pot yang saya gunakan. Tanah yang saya pakai sudah memiliki campuran kompos. Tidak lupa untuk perawatan tiap harinya saya siram 1 kali sehari. Setelah pemindahan, saya mengamati kurang lebih setiap 10 hari sekali. Tanggal 2 September, sudah mulai muncul 4-5 daun pada tiap tunas. Karena sudah mulai tumbuh, saya memindahkan polybag ke depan rumah untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung. Namun terkadang saya pindahkan ke dalam. Pada pertumbuhan awal, terlihat bahwa tanaman yang berada di ruangan tertutup pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan tanaman di luar, dan tanaman di luar mulai terlihat menguning. Di sela waktu, saya juga mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh pada polybag tersebut. Setelah pertengahan September, saya mulai memperpanjang jeda pengamatan setiap sebulan sekali. Untuk perawatan, saya memberikan pupuk padat yang dicampur dengan tanah pada awal pertumbuhan. Tanah dibuat tinggi supaya batang dapat kokoh tanpa harus diberi tongkat sebagai penyangga. Selain itu, sesekali saya juga memberikan pupuk NPK yang dilarutkan ke dalam air. Saya menggunakan NPK booster sebanyak 1 sendok makan dan mencairkannya dalam botol berisi air sebanyak kurang lebih 600 ml. Tanaman yang masih berada di dalam pot tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Batangnya terlihat lebih kurus dan layu. Akhirnya tanaman tersebut hanya bertahan 2,5 bulan lalu mati. Dan untuk tanaman kedua, karena dipindahkan ke dalam, tanaman tersebut sudah mulai layu dan ikut mati.
Pada bulan November, tanaman ini sudah mulai terkena hama, yaitu kutu kebul. Tanaman semakin bertumbuh tinggi, hama semut mulai menyerang. Agar pertumbuhan tanaman bisa fokus untuk menghasilkan bunga, saya memotong daun-daun yang rusak dan tunas muda di percabangan, agar nutrisi bisa langsung menuju bakal bunga dan atau bagian pucuk. Ini adalah dampak dari hama yang menyerang tanaman saya. Untuk antisipasinya, saya menggunakan larutan lada dan menyemprotkannya ke daun-daun tanaman terong. Selain itu, mulai tumbuh jamur pada tanah sekitar tanaman terong. Hal ini terjadi karena sudah sering hujan dan terhimpit tanaman lain, sehingga tanahnya terlalu lembab. Karena pergi berlibur, saya tidak sempat memperhatikan tanaman saya. Ternyata banyak daun yang sudah berlubang dimakan ulat. Untuk perawatan, saya membersihkan kembali bagian tanah dan daun, serta memberi pupuk kompos. Ini adalah kondisi akhir tanaman saya, walaupun berlubang tetapi sudah muncul 2 kuncup bunga. Berdasarkan kegiatan menanam ini, saya dapat menarik kesimpulan yaitu: yang pertama, pada tanaman yang masih ada di dalam pot, walaupun bertumbuh cepat tetapi batangnya kurus dan lama-kelamaan layu. Hal ini mungkin terjadi karena tanaman tersebut tidak mendapat sinar matahari, air yang saya berikan terlalu banyak, serta penempatannya yang berhimpitan, sehingga tanaman tersebut tidak bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya mati. Kedua, tanaman yang saya taruh di luar tidak saya perhatikan hamanya. Yang ketiga, ketika memotong daun, saya tidak sadar sudah memotong kuncup bunga pertama yang tumbuh dan memotong pucuk tanaman, sehingga harus menunggu lebih lama agar tanaman dapat menumbuhkan kembali pucuknya dan berbunga lagi. Yang terakhir, karena sudah musim hujan, saya tidak menyiram lagi tanaman itu. Namun saya tidak mempertimbangkan frekuensi hujan sehingga tanah menjadi lembab dan tumbuh banyak jamur. Sekian dari saya, terima kasih.